Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi kalian akan memahami bagaimana tata cara menulis surat lamaran pekerjaan dan pengertiannya juga dan sistematikanya dan sebagainya seperti itu. Tapi sebelumnya, supaya channel ini berkembang, silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah ini. Apabila ada saran atau masukan boleh diketik di kolom komentar. Terima kasih. Oke, next. Bab 1, mengenal seluk-beluk surat lamaran pekerjaan. Yang saya akan bahas adalah A. Pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. B. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. C. Simpulan, sistematika, dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. D. Unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir adalah E. Penyusunan surat lamaran pekerjaan. Oke, itu ada 5 poin. Pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan, jenis surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Dan fungsi surat lamaran pekerjaan ini fungsinya kenapa kalian harus melamar pekerjaan seperti itu, membuat surat lamaran pekerjaan. A. Sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. B. Sebagai media atau alat komunikasi. C. Sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Jadi di sana ada tanda bukti tertulis pengajuan permohonan pekerjaan, jadi Anda memohon pekerjaan. B. Sebagai media atau alat komunikasi. Jadi ketika Anda tidak langsung bisa ngobrol dengan atasannya, maka komunikasinya lewat surat lamaran pekerjaan. Dan C di sini sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Jadi biasanya ketika Anda rapih dalam penyusunan atau sistematika surat lamaran pekerjaan, maka mudah-mudahan Anda juga cepat untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Di sini ada surat lamaran pekerjaan, ada beberapa jenis. Jenis pembuatannya: surat A. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. B. Surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Dan di sini juga ada surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. A. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak, seperti itu apabila Anda mendapatkannya di iklan media cetak seperti itu. B. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. C. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. D. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif diri sendiri. Di situ ada sumber informasi lowongan pekerjaan, di mana Anda dapat lowongan pekerjaan itu biasanya dicantumkan juga seperti itu. Di sini ada isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Di sini ada beberapa poin atau item yang harus ada. Ini wajib di sana. Jadi jangan sampai Anda terlewat. Jadi biasanya para atasan melihat dari sistematikanya seperti itu. Apabila ada kesalahan, mungkin saja Anda akan susah untuk diterima di dalam pekerjaan. Mungkin saja ya. Oke, yang pertama di situ ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran surat. Yang ketiga, nama dan alamat surat tujuan. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, pembuka surat. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, penutup surat. Dan yang terakhir adalah salam penutup, tanda tangan, dan nama terang ya. Jadi di situ ada tanda tangan Anda dan nama asli kalian seperti itu. Jangan sampai terlewat. Nah, berikut ini saya akan tampilkan contoh dari surat lamaran pekerjaan. Aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum atau tesis dan argumentasi. Pernyataan umum atau tesis berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan Anda lamar. Sementara itu, argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum atau tesis. Dan selanjutnya ada simpulan, sistematika, dan unsur isi surat lamaran pekerjaan.
Simpulan, sistematika dan unsur-unsur surat didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta salam pembuka dan penutup. Nah, itu adalah simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya ada unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Ini adalah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah ketepatan pilihan kata. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Yang ketiga, perpaduan paragraf. Yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Jadi ketepatan pilihan kata, jangan sampai salah, jangan berbelit-belit seperti itu. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat juga seperti itu. Ketiga, kepaduan paragraf, dan keempat adalah ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Jadi tanda baca di sana sangat penting sekali. Yang terakhir adalah penyusunan surat lamaran pekerjaan. Nah, ini ada cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sebagai berikut. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Kedua, tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. 3. Tulislah secara manual menggunakan tangan. 4. Perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. 5. Isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Dan yang terakhir adalah yang keenam, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Penyusunan surat lamaran pekerjaan, baik saya akan bahas sedikit saja. Di sini yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Tapi yang ketiga, poin ketiga ini terkadang menjadi polemik juga. Ada satu perusahaan yang boleh mengirimkan email, jadi kalian menggunakan Microsoft Office seperti itu. Ada juga yang meminta untuk menggunakan tangan seperti itu. Menurut mitos, ketika Anda menulis menggunakan tangan di dalam surat lamaran pekerjaan, apabila itu bersih, maka akan sesuai dengan kepribadian Anda seperti itu. Yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, ya. Ketika kebersihan surat lamaran pekerjaan, jangan sampai ada yang tercoret seperti itu ataupun kotor, ya, karena itu akan menjadi nilai minus juga di dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Dan yang terakhir, keenam, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Apabila Anda punya sertifikat yang pernah Anda ikuti, boleh dilampirkan di situ supaya menambah nilai lebih pada diri Anda ataupun pada surat lamaran pekerjaan kalian seperti itu. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.